Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Alhamdulillah, usaha-usaha sekalian yang dimuliakan Allah, para pecinta Al-Qur'an, pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali secara virtual untuk melanjutkan progres hafalan kita masih di surat At-Taghabun. Masya Allah, hari ini kita sudah di pertemuan ke-46. Mudah-mudahan sampai finish ya, insya Allah bitaufikillah. Hari ini kita masih di surat At-Taghabun, kita akan hafalkan ayat 14-15 kalau nggak salah ya. Dua ayat yang menarik, insya Allah nanti akan juga kita pahami melalui sesi tadabbur. Ustaz-ustaz sekalian, seperti biasa Ustaz Baihaqi akan membersamai kita di progres murajaah dan juga ziyadah. Tapi sebelumnya saya harus sapa dulu ini siapa saja yang sudah online pagi hari ini. Ada Ustazah Arfiani dari Nganjuk, Ustazah Rita dari Timika, Ustazah Lissunanil Imro'ati dari Trenggalek, Ustazah Siti Aisyah dari Jayapura, Ustazah Khotimah dari Malang, Ustazah Gayo juga dari Malang, ada Ustazah Niswa dari Lamongan, Ustazah Khutmawati dari Surabaya, Ustazah Nuzulul Khairah dari Lamongan, Ustazah Rias dari Tangerang, Ustazah Sulastri, ada Ustazah Titik Sona dari Bondowoso. Ahlan wa sahlan semuanya, dan insya Allah sahabat-sahabat kita yang lain juga akan segera menyusul ya. Baik, Ustaz-ustaz sekalian, segera akan kita mulai. Silakan diaktifkan kameranya supaya lebih bersemarak begitu ya. Ustadz Baihaqi akan membersamai kita di progres murojaah dan ziyadah. Tafadhal Ustadz Baihaqi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, mussallan ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ustaz-ustaz rahimakumullah, para peserta Hayya Nutqin Qur'anana dimanapun ustaz-ustaz berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa bersemangat selalu untuk mengikuti program Hayya Nutqin Qur'anana di juz 28. Insyaallah pagi hari ini kita akan bersama-sama ziyadah surah At-Taghabun ayat 14 sampai dengan ayat 15. Tidak terasa ya, kita sudah pertemuan yang ke-46. Tinggal berapa pertemuan lagi? Kira-kira 9. Ya. Bukan. 23 pertemuan lagi kurang lebih ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pertemuan kita dan semuanya tuntas sesuai dengan harapan. Dan insya Allah tadabbur kita di pagi hari ini bertemakan fitnah harta dan fitnah anak. Terus yang selanjutnya tips dan motivasi di pagi hari ini. Nah, sudah lama kita belum melanjutkan nih bagaimana tahapan kita bisa menikmati Al-Quran. Sudah yang ketiga kalinya. Masih ingatkah yang pertama dan yang kedua? Nanti kita ingat kembali ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan hambanya yang bisa menikmati Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Baik Ustaz-ustaz sekalian, sebelum kita mulai majelis kita dengan baca suratul Fatihah, terlebih dahulu kita tes semangat peserta pada pagi hari ini nih. Ketika sudah kami tanya semangatnya, boleh dinyalakan mikrofonnya dan dijawab bersama-sama biar terdengar semarak begitu ya. Oke, baik Ustaz-ustaz sekalian, Hayya Nutqin Qur'anana. Hayya bina Allah. Baik, mari kita mulai majelis kita dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Du'aan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma badi'as samawati wal ardh dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. As'aluka ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhik an tulzima qalbi hifdha kitabika kama 'allamtani warzuqni an atluwah 'ala an-nahwi alladhi yurdika 'anni. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz-Ustazah sekalian, mari kita ziyadah di surah At-Taghabun, dan tentu sebelumnya kita bersama-sama murojaah terlebih dahulu hafalan yang sudah kita hafal bersama-sama. Murojaah jauh kita adalah surah As-Saff. Nah, tafadhol, siapa nih yang akan memimpin murojaah baik kita nih? Kalau saya melihat penampakan di layar masih belum banyak yang hadir, tentu akan kami prioritaskan yang nyala kameranya, begitu ya, biar kami tidak salah tunjuk. Ustazah Arfiani kayaknya nih. Oke, tafadhali Ustazah ya. Kita dibersamai dong surah As-Saff. Satu Ustazah yang lain kalau bisa tidak hanya menyimak nih, sambil diikuti untuk upaya kita menjadi mungkin hafalan kita ya. Tafadhali Ustazah. Sambil ngelirik-ngelirik nggih, Tat. Boleh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى Coba الإسلام. diulang lagi. Waman azlamu mim. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين Sadaqallahul azim. Baik, jazakillah khairan Ustazah Arfiani sudah bersamai murojaah bait kita ya di surah As-Saff. Selanjutnya Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita ikuti murojaah berikutnya yaitu ayat yang sudah kemarin kita hafalkan, yakni surat At-Taghabun ayat 10 sampai dengan ayat 13 yang akan dipimpin langsung oleh Ustazah Lisnanil Imraati dari Trenggalek. Tafadhali Ustazah. Jazakallahu khairan katsir Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Diulang lagi. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Dicoba bi ayatina dipanjangkan sekalian ya. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah
Wa Sekali lagi. Wa may yu'min. yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balagul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Alhamdulillah, jazakillah khairan Ustaz Lisunil Imraati dari Trenggalek sudah bersama kita di Murajaah Surah At-Taghabun ayat 10 sampai dengan ayat 13. Ustaz-ustaz sekalian, sampailah kita di ziyadah pada pagi hari ini. Kita akan menambah bersama-sama surah At-Taghabun ayat 14 dan ayat 15 ya. Saya akan baca secara tahqiq temponya. Silakan diikuti agar tidak terjadi kesalahan dalam kita nanti menghafal bersama. Gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Nah, itu ayat 14. Insyaallah sedikit familiar, banyak kata-kata yang sudah sering kita dengar gitu ya. Oke, sekali lagi kita lanjut di ayat 15. Konsentrasi, silakan disimak dan juga diikuti agar mudah nanti ketika kita menghafal ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Baik Ustaz-Ustazah, silakan dipersiapkan buku tahfidznya. Mari kita lakukan pencoretan dengan jumlah kita membaca bersama-sama ya. Oke, baik Ustaz-Ustazah, kali ini tentu kita akan baca secara tadwir temponya. Baik, silakan dipersiapkan buku tahfidznya. Kita baca secara tempo tadwir, lebih cepat dari tartil dan lebih pelan dari hadr. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Afan, ada yang menyampaikan di line chat bahwa suara saya terdengarnya kurang keras. Bagaimana dengan ustadz-ustadzah sekalian yang lain? Apakah juga mengalami hal yang sama? Kalau memang iya berarti kita sedang di koneksi yang kurang tepat begitu ya. Oke, baik. Sudah keras nampaknya suara kita ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Alhamdulillah sudah kita baca sebanyak 4 kali. Insyaallah 2 ayat ini sangat mudah ya, karena sering kita jumpai. Yang pertama mungkin ya ayyuhalladzina amanu sering kita jumpai. Inna min azwajikum wa auladikum juga sering kita jumpai ya. Mungkin wa in ta'fu wa tasfahu ini unik karena seakan-akan bersajak begitu. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Nah, jangan dianggap sulit karena 2 ayat ini mudah. Apalagi ayat 15 sering kali kita jumpai ya. Amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu annama amwalukum dan seterusnya. Kalau ini innama amwalukum. Insya Allah kemiripannya justru membantu kita lebih mudah dalam menghafal. Selanjutnya Ustadz-Ustadzah, kita berikan kesempatan kepada para peserta yang hadir di virtual Zoom. Tentunya yang sedang meng-on-kan kameranya. Kami khawatir kalau yang sedang off kamera itu sebenarnya sedang dengan beraktivitas atau sedang tidak ada orangnya begitu ya. Karena yang dibutuhkan suaranya untuk dibersamai ziyadahnya bisa jadi. Sehingga kalau Ustadz-Ustadzah berkenan membersamai kita di ziyadah pagi hari ini, silakan on-kan dulu kameranya. Gitu ya. Baik, mari kita jalan-jalan. Dan tentu akan dimulai perjalanan kita oleh Ustadz Mirzak yang bersamai kita di ayat 14 dan 15 ini. Tafadhol Ustadz Mirzak. Siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Baik, jazakallah khairan Ustadz Mirzak sudah bersama kita ya, mengawali perjalanan HNQ menuju hati para peserta di seluruh Indonesia. Dan perjalanan kita pagi hari ini akan dimulai dari saudara agak jauh dari Jawa. Ustadzah Sulastri, tafadholi untuk bersamai kita. Boleh kita coba mematikan screen-nya barangkali. Ini sangat mudah karena 2 ayat ini ya. Yang lainnya kalau sudah siap nanti akan kita off-kan kameranya. Nah, bagaimana Ustaz Sulastri? Terima tantangan kah atau tetap dinyalakan screen-nya nih?
Iya, monggo Ustaz, silakan. Silahkan diapakan dulu. Dicoba. Oke, satu-satu. Yuk kita simak dan kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Alhamdulillah, berhasil. Tinggal setelah ini langsung setor partnernya ya, jangan ditunda-tunda lagi. Oke, coba saya tahan dulu nih, tidak saya munculkan screen-nya. Kira-kira berani juga nggak ya? Ustazah Rita, dari Timika Papua, gimana? Ayat ini mudah loh. Kita matikan atau tetap kita nyalakan? Oke, tapi memejamkan mata ya. Kita fadhali Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Inna min azwajikum wa amwalikum aduwwan lakum. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Kalau ini mah tinggal tancap gas saja. Tapi yang tadi hati-hati, sempat ada miss di awal yang min azwajikum wa auladikum tadi tergantikan dengan wa amwalikum. Nah, gitu ya. Karena yang kita bayangkan kan yang menjadi musuh kita itu bisa jadi suami atau istri kita. Dan yang terbayang mungkin itu ya, harta kita, padahal di situ anak kita. Jadi kalau kita membedakan sederhana aja, azwajikum wa auladikum atau amwalikum wa auladikum di ayat berikutnya. Gitu ya. Jadi auladikumnya tetap, yang berubah adalah pasangan dari auladikum itu harta atau pasangan kita, gitu ya. Oke. Kira-kira kalau kita minta tolong Ustazah siapa nih ya yang hadir? Ustazah Hotima itu, kayaknya berani banget beliau ini untuk di off-kan screen-nya. Ustazah Hotima? Gimana nih? Kita on-kan screen-nya atau tetap dimatikan? Bismillah Ustaz, dimatikan. Alhamdulillah. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Apa ya? Setelah kita anggap musuh, kita apakan nih? Maka dari itu, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah
wallahu indahu ajrun azim. Betul ya? Iya, betul. Jadi yang diingat-ingat wa in ta'fu, sederhana saja ya. Oke. Mantap kali ya. Kita coba nih ustadz-ustadzah yang lain. Kalau saya menengok dari awal itu nampaknya sungguh-sungguh betul persiapannya. Bagaimana dengan Ustadzah Khutmawati? Saya sangat yakin beliau ini sudah sangat siap. Tunjukkan Ustadzah Khutmawati kepada kita semua semangatnya nih. Saya yakin nggak mau di-on-kan screen. Coba Tatge. Oke, yang lainnya bersiap diri ya. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharhum. Boleh lagi? Konsentrasi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu khair wallahu indahu ajrun azim. Oke, baik. Syukran katsiran Ustazah Khutmawati. Ragu-ragu di akhir, tapi sempurna. Oke. Saya melihat keikutsertaan di awal. Sampai sekarang nih komat kamiknya belum berhenti. Ustazah Nuzul, bagaimana? Kayaknya sudah siap nih. 2 ayat ini karena sangat mudah ya. Saya off-kan screen-nya. Tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wah, sungguh gawat peserta HNK kali ini ya. Langsung dilahap. Oke, kita coba nih. Kalau saya tengok di kamera, Ustazah Titing nih sedang tidak berniaga ya. Karena memang masih puasa suasananya. Mumpung beliau sedang free, kita todong pagi hari ini ya. Buktikan Ustazah Titing dengan pejamkan mata tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Lupa Ustazah. Amanu Sesungguhnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang keduanya Ustazah. Ayo.
Sabar. Innama amwalukum wala auladukum fitnah. Itu namanya sesungguhnya hartamu dan bukan anakmu. Loh, kok malah bukan? Siap. Nah, oke, konsentrasi. Nama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Nah, inilah yang namanya Al-Quran itu butuh kesetiaan, ya. Apalagi kalau kita belajarnya atau bahkan menghafalnya di usia yang tidak mudah. Itu mudah sih ngapalinya, tapi jaganya itu by detik itu sudah bisa kelewat lagi tuh. Baru saja hafal yang tadi jadi balik lagi. Nah, semakin teruji kesetiaan kita. Kalau saya melihat ketika Ustazah Titing kita minta kesempatan itu selalu ada yang selalu tersenyum. Kayaknya saya lupa apakah pernah menjadi partnernya dahulu ya. Ustazah Niswa, jangan hanya senyum saja, tapi juga buktikan. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wah, clean sheet. Mudah lah bagi Ustazah Niswa, bisa jadi sudah hafal sebelumnya ini. Nah, Ustazah Nuzul sempatkan dong, mumpung masih di Lamongan tuh. Beliaunya juga Lamongan. Tinggalnya di Sangatta. Sempatkan bertemu ya sesama Lamongan nih. Mumpung masih terjebak karena lockdown di sana, akhirnya nggak bisa kembali ke Sangatta lagi tuh. Nah, ada lagi satu peserta kita nih. Kalau dari tadi itu yang sudah berkeluarga semua sehingga tertantang untuk menjaga hafalan. Nah, kita buktikan. Kalau yang belum berkeluarga itu, nah, seperti apa kekuatan hafalannya? Siapa yang belum berkeluarga di sini? Sudah terlihat ya, senyumnya begitu lebar. Ya. Ustaz Hamid, tunjukkan kemampuan antum untuk bisa lebih mungkin daripada yang sudah berkeluarga yang lain. Beban banget ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. Masya Allah, lancar dan lantang, tidak hanya lancar dan lantang membuat harganya Ustadz Hamid itu lebih mahal kayaknya nih. Ya, bikin minder ustadz-ustadz yang lain. Gimana nyari mutiara yang sama begitu ya? Bikin bingung. Oke, ustadz-ustadz, itulah contoh yang belum berkeluarga. Ternyata betul, tidak hanya lancar tapi lantang. Ustazah Eni baru saja nyalakan kamera, langsung kita todong. Tafadholi Ustazah. Belum begitu hafal, Ustaz. Kita nyalakan screen-nya atau kita biarkan off screen-nya nih?
mencoba aja untuk tidak melihat ya Ustaz. Kalau nanti lupa saya melihat. Boleh. Tapi memejamkan mata ya. Siap Ustaz. Apa Toli? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazi sebentar Tan. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru innallaha ghafurur rahim. Tinggal ditambahi fa aja. Fa innallaha. Gitu ya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innallaha ghafurur rahim. Wallahu indahu. Wallahu indahu ajrun azim. Jazakillah khairan. Ini dalam hati Ustaz Bayhaqi ini maksa-maksa mulu ya. Belum apa-apa sudah ditodong. Nah, tapi la baksa Ustazah. Justru menjadi membantu Ustazah. Oh nanti kalau di sini nih harus diantisipasi ya. Ada fa innallah dan yang kedua wallahu indahu. Banyak membantu dengan kondisi kita off-kan screen-nya karena kita juga nantinya itu terkadang ketika kita tasmi dengan partner atau tasmi surat dengan pentasminya itu kita justru yang teringat itu di sisi mana kita diingatkan gitu biasanya. Oh situ ya. Mengantisipasinya lebih mudah seperti itu daripada kita mengingat kita sendiri yang mengevaluasi hafalan kita. Gitu ya. Mudah-mudahan menjadikan wasilah mudahnya kita menjaga dan menambah hafalan kita. Ustaz-ustaz sekalian, sudah menit ke-50. Nampaknya kita harus masuk di segmen berikutnya. Tafadhol Ustaz-ustazah untuk melanjutkan progres ya dari pagi hari ini di tempat masing-masing. Mudah-mudahan di bulan yang berkah ini Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk kita semuanya ya. Baik, tema kita di pagi hari ini tentu sudah kelihatan dengan ayat yang kita baca tadi, yaitu fitnah harta dan anak, dan insya Allah akan disampaikan langsung, dikupas langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Mirza. Mari kita ikuti bersama-sama. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Bayhaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, para pecinta Al-Quran, mari sejenak kita tadabburkan beberapa ayat, 2 ayat ya yang kita hafalkan tadi. Yang pertama adalah ayat yang mana kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Ustaz-Ustazah ada kisah yang menjadi sababun nuzul begitu ya. Bagaimana ayat ini diturunkan oleh Allah saat itu, yaitu bahwa ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik al-Asy'ari. Dia punya keluarga, punya anak, ahal itu biasanya diterjemahkan istri ya. Dia punya istri, punya anak. Kemudian pernah beliau itu idza aradal ghazwa, kalau ingin ikut berperang bersama Rasulullah. Ghazwun itu maknanya peperangan yang Rasulullah itu ikut di situ. Nah, ghazawat makanya disebut ghazawat. Jadi
merupakan sebuah kebanggaan para sahabat itu ketika ikut berperang, yang mana dalam peperangan itu Rasulullah ada di situ, ya. Nah, dia pingin ikut berperang bersama Rasulullah, tetapi apa? Anak sama istrinya itu bakau ilahi, menangisi. Jadi warafiquhu, dan menemaninya, ya. Padahal anak dan perempuan kan tidak boleh berperang, ya. Artinya apa? Menangisi supaya tidak ikut, supaya nggak jadi berangkat begitu. Ini yang dimaksud dengan bahwa sebagian daripada anak-anak kita adalah ada yang bisa jadi menjadi musuh bagi kita, yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah dan Rasulullah. Ya, tidak usah jauh-jauh, Nabi saja, Kan'an misalnya, nah itu kan betapa dia menjadi musuh untuk Nabi, untuk ayahnya, untuk Nabi itu, ya, Nabi. Apalagi kita orang biasa, maka kita harus selalu waspada. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, ila man tada'una, kepada siapa kamu meninggalkan kami? Fayaruqu lahum, kemudian apa istilahnya, ketika kita itu ditangisi oleh anak itu menjadi lunak begitu, ya. Fayaqudu anil ghusl, jadinya nggak jadi perang begitu, ya. Wa syaka dzalika ilan nabi, kemudian dia merasakan bahwa kepingin ikut perang tapi ditangisi oleh anak-anak, ya. Akhirnya dia mengadukan hal itu kepada Nabi, maka turunlah ayat ini. Nah, jadi inna min azwajikum wa auladikum aduwan, seperti itu sababun nuzulnya. Kemudian ustaz-ustaz sekalian, pesannya di situ kan fahdharuhum, maka waspadalah. Kita harus waspada, ya. Jangan sampai di antara anak-anak kita ini, jadi min di situ adalah min tab'id, ya. Tab'id itu artinya sebagian. Bisa jadi kita punya anak 5 misalnya, itu tidak semuanya kayak gitu, ya. Bisa jadi ada 1-2 yang seperti itu, ada arahnya ke sana. Maka fahdharuhum, waspadalah. Kemudian ustaz-ustaz sekalian, bagaimana ini kita mensikapi ketika terjadi seperti itu? Bisa saya simpulkan adalah jauhi kekerasan. Nah, seperti itu, ya. Al-Quran mengajarkan kepada kita, kalau ada di antara anak-anak kita ada yang arahnya seperti itu, maka jangan bersikap kekerasan dengan dia, ya. Maka di sini wa in ta'fu wa tasfahu wa taufiru. Kalau kalian itu memaafkan, kemudian tasfahu itu kalau di terjemahan Indonesia diterjemahkan santuni, ya. Ini bisa jadi agak-agak kurang tepat begitu, ya. Karena kalau di dalam tafsir itu dijelaskan seperti ini, dan ini yang saya pahami sejak lama. Afun itu bedanya dengan sofhun. Afun itu tarkul mu'aqobah ala dzambi. Tidak menyiksa atau menghukum karena kesalahan. Ba'dal isti'adad laha. Setelah kita bersiap untuk menghukum. Jadi misalnya ada anak yang seperti itu, ya. Kita mau mukul ini, kita mau mukul. Nah, tadi ingat pesan tadi, jangan bersikap kekerasan, ya. Jadi tetap kita secara persuasif, menasihati dan seterusnya. Tarkul mu'aqobah ala dzambi, jangan menghukum karena kesalahan. Ba'dal isti'adad, setelah kita bersiap untuk menghukum, mau mukul ini. Walau ma'ataubih. Jadi afun itu masih ada taubih. Taubih itu kamu itu, misalnya seperti itu. Jadi taubih itu menghinakan atau mencela, kamu itu. Masa ayah dilarang untuk melakukan ketaatan, misalnya seperti itu. Nah, bersikaplah afun. Afun itu memaafkan. Jadi orang yang memaafkan itu kadang dia masih mencela. Nah, seperti itu. Wa tasfahu. Nah, ini tasfahu ini levelnya naik lagi, yaitu apa? Al-i'radu anil muznib. I'rad itu artinya berpaling. Berpaling itu bisa kita terjemahkan bebas, itu melupakan. Jadi sudah melupakan kesalahan orang yang bersalah, melupakan kesalahan anak yang seperti itu, kayak nggak terjadi apa-apa. Berarti otomatis tarku iqobihi ala dzambihi, tidak menghukum, ya, karena sudah melupakan. Dunat taubih. Nah, ini kenapa sofhun itu di atasnya afun. Kalau afun itu mungkin tadi masih kita mengatakan kamu itu, ya. Tapi kalau taubih, dunat taubih, kalau sofhun itu dunat taubih, tanpa mengucapkan seperti itu, kayak nggak terjadi apa-apa. Nah, seperti itu. Ini saking sabarnya orang, ya. Wal ghafru atau ghufru, maknanya adalah satru zambi wa adamu isya'ati. Jadi mengampuni itu artinya adalah
menutup kesalahan itu dan tidak menyebarkannya, nggak menceritakan sifatnya anak yang seperti itu kepada yang lain. Jadi seperti itu, saudara, kita diajarkan di dalam ayat ini untuk memiliki sifat memaafkan, melupakan, dan mengampunkan. Karena di situ tadlilnya, akhir ayatnya, fa innallaha ghafurur rahim. Sebab Allah itu adalah zat yang maha mengampuni dan maha penyayang. Maknanya begini, milikilah sifat 3 itu, niscaya Anda akan dicintai oleh Allah karena Dia juga pengampun dan penyayang. Berarti kita meniru sifat Allah seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, ini lebih tegas lagi. Kalau tadi itu disebutkan inna min azwajikum, di antara anak-anak kalian, inna min azwajikum, di antara anak kalian, di antara istri kalian, itu bisa jadi ada yang menjadi musuh tadi itu ya. Tapi kemudian di sini di ayat ini secara tegas innama. Innama itu maknanya hanyalah. Hanyalah itu nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Jadi pasti kita itu mereka itu adalah fitnah. Fitnah itu bisa terjemahkan ujian. Jadi di dalam tafsir disebutkan bahwa yamtahinul abdu bil mali kullihi la ba'dihi. Jadi makanya di situ disebutkan innama itu nggak ada pilihan lain. Jadi harta kita itu adalah fitnah, anak kita itu adalah fitnah. Itu maksud daripada innama, sesungguhnya hanya, nggak ada pilihan yang lain. Maka di dalam tafsirnya dikatakan la bi ba'dihi. Allah itu menguji hamba dengan harta semuanya, bukan sebagian. Jadi bukan kemudian dengan Allah menguji dengan harta yang ini saja. Untuk harta yang ada di rekening, Allah nggak menguji lewat situ. Tidak. Tapi semua harta yang Allah titipkan kepada kita itu di situ ada ujian. Wa yamtahinul abda bil aulad. Kemudian Allah juga menguji hambanya dengan anak-anak. Jami'ihim. Semuanya tanpa terkecuali. Ya. La bi ba'dihim. Maksudnya bagaimana ujian itu? Apakah hamba ini bersyukur kepada Allah atas nikmat harta dan anak itu, atau dia itu tidak bersyukur, dia kufur, dan wa itsari malihi wa waladihi ala taatillah. Bagaimana bentuk seseorang itu tidak syukur dengan nikmat harta dan anak itu, ternyata dia itu lebih mementingkan hartanya, lebih mementingkan anaknya daripada taat kepada Allah. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi tetap kita sayang sama anak, kita itu senang dengan harta, tapi jangan sampai melalaikan kewajiban kita untuk taat kepada Allah. Misalnya saking sibuknya mencari uang, misalnya ini peluang dan ini sudah deal harus kita lakukan saat ini. Ternyata sampai nggak sholat misalnya. Nah ini berarti orang ini tidak syukur. Ya, ada orang yang misalnya saking cintanya kepada anaknya, sampai kemudian saking cintanya dia ingin memberikan sesuatu yang berharga misalnya begitu, akhirnya dia mencari jalan yang nggak ada pilihan lain, ternyata harus dengan cara yang haram saya harus mendapatkan uang supaya tujuan saya itu untuk memenuhi memberikan hadiah anak saya terpenuhi. Nah ini yang tidak betul ya. Tetap kita harus berada di jalan taat kepada Allah. Itu saudara sekalian yang bisa kita simpulkan dari 2 ayat tadi. Pesan hikmahnya adalah, nah ini yang pertama, yang paling penting, kita wajib mendidik anak-anak kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Supaya mereka tidak menjadi musuh kita saat kita harus taat kepada Allah dan Rasulullah. Jadi dia sudah paham bahwa kenapa sih ayah itu harus sholat, kenapa ayah itu harus betul-betul sungguh-sungguh dalam mengajar Al-Quran, misalnya sampai sibuk seperti itu. Nah itu dia paham karena ayah sedang taat kepada Allah dan Rasulullah. Ayah sedang melanjutkan estafet dakwah Nabi, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus selalu waspada terhadap sifat permusuhan anak. Ini dalam tanda kutip ya, anak-anak kita bisa jadi ada yang memiliki sifat permusuhan terhadap kita. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, jangan dengan kekerasan. Tetap bersikap persuasif dan milikilah sifat afun, sofhun, sama hufur tadi. Kemudian yang ketiga, ustaz-ustaz sekalian, supaya kita tidak terjerumus dalam fitnah harta, maka kita harus jadikan harta itu jangan sampai ada di hati. Kalau sudah harta di hati, itu kalau
ulama-ulama kita mengajarkan itu kan, ma fi qalbi ghairullah, di dalam hati itu tidak boleh ada selain Allah. Jadi cinta kepada Allah hanya mengisi hati kita. Tapi kalau sampai ma fi qalbi ghairul mal misalnya begitu, tidak ada di hati ini melainkan harta, cinta harta. Ini yang berbahaya. Jadi jangan jadikan harta ada di hati, cukup di tangan. Kemudian kalau sudah di tangan ini apa yang kita lakukan? Perbanyak infak. Nah, infak itu kan secara bahasa berasal dari kata-kata nafak. Nafak itu maknanya terowongan. Jadi kalau orang berinfak itu dianalogikan seperti dia membuat terowongan. Maknanya itu terowongan itu kan jalan distribusi. Jadi kita ini diibaratkan sebagai distributor begitu ya. Semakin banyak kita mendistribusikan, menginfakkan harta, pasti akan disuplai terus. Harta itu tidak akan berkurang, akan dikirim terus oleh Allah. Tapi kalau harta itu digenggam terus, apalagi masuk hati, tidak diinfakkan, ya hartanya ya segitu-gitu aja, nggak berkembang. Karena ibaratnya tidak berhasil sebagai distributor. Nah, seperti itu. Itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan taufik untuk kita. Semua anak-anak kita berhasil kita didik menjadi anak-anak yang soleh solihah. Dan harta yang kita miliki selalu kita sadar hanya titipan dari Allah. Jangan sampai melalaikan kita untuk taat kepada Allah dan Rasulullah. Begitu Ustaz Bayaki, kita simak selanjutnya tips dan motivasi tahfidz yang tidak kalah menariknya. Tafadhal Ustaz Bayaki. Baik, Ustadz Mirza, jazakumullah khairan atas tadaburnya dan tazkirahnya di pagi hari ini, luar biasa Ustadz sekalian. Saya kalau mau mencari poin yang paling krusial dan paling mengena di antara kita adalah nampaknya di 3 poin bagaimana kita menyikapi anak-anak kita. Bisa jadi tidak hanya anak kita yang belum punya anak, tentunya santri-santri kita, siswa kita. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Mudah-mudahan kita mempunyai 3 sifat itu yang membuat kita tidak menyikapi sifat permusuhan terhadap anak, siswa atau santri kita itu tentu dengan sikap-sikap yang baik tentunya ya. Ta'fu, tasfahu, taghfiru. Itu ya, diingat-ingat. Insya Allah, kalau itu saya sangat ingat ini. Sehingga mengena tadi, lebih rinci beliau menjelaskannya terkait dengan ta'fu, tasfahu, taghfiru. Ustaz-ustaz sekalian, selanjutnya masuklah kita di segmen berikutnya yang sudah beberapa kesempatan tertunda untuk melanjutkan. Dan alhamdulillah kita bisa kembali lagi nih di tips pada pagi hari ini, yaitu 4 tahapan menikmati Al-Quran. Yang masih ingat nih, boleh disampaikan, nyalakan mikrofon atau sampaikan di line chat. Saya tunggu setengah menit. Tahapan yang pertama menikmati Al-Quran bagaimana? Jangan ngerepek ya. Kalau ngerepek siapa yang nggak bisa? Nah, kita sambil mengingat nih. Belum ada yang jawab, langsung saja ke lapangan. Apa Ustazah? Dipaksa. Dipaksa. Siapa nih yang ngomong? Wah, Ustazah Khotimah. Bagus. Sekarang selain Ustazah Khotimah. Yang pertama memang dipaksa. Oke. Kenapa dipaksa? Nah, sudah ada poin-poin yang sudah berkembang. Selanjutnya setelah dipaksa, nanti akan muncullah fase berikutnya. Apa itu? Coba yang lain nih. 1, 2, 3. Ini antara lupa dan pura-pura lupa. Yang kedua, harapannya semakin kita sering memaksakan diri dengan berinteraksi dengan Al-Quran, akan muncullah kebiasaan. Bagaimana memunculkan kebiasaan itu? Sudah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Dan kali ini Ustadz-Ustadzah, kalau sudah dipaksa dan itu sudah menjadi kebiasaan, harapan selanjutnya adalah kita masuklah di fase itu sudah menjadi kebutuhan kita. Interaksi dengan Al-Quran itu jadi kebutuhan kita. Where is it? Nah, di mana letak posisi interaksi dengan Al-Quran itu sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semuanya. Penting ini. Nah, di mana letaknya itu? Yang poin pertama adalah di saat sudah tumbuh habit. Ya, insya Allah Ustadz-Ustadzah, kalau kita sudah memaksa terus, akhirnya terbiasalah kita. Nah, kalau sudah terbiasa itu bukan menjadi sesuatu beban lagi. Sudah lagi tidak ada paksaan karena sudah jadi kebiasaan yang kita sudah biasakan di setiap kesempatan dan seterusnya gitu ya.
Kalau sudah menjadi kebiasaan, tentu ya di saat kebiasaan itu sudah melekat pada diri kita, yang pasti akan tumbuh kebutuhan itu. Jadi kebutuhan, tidak hanya kebiasaan lagi. Ini sesuatu yang saya butuhkan nih, interaksi dengan Al-Quran. Jangan sampai terlewat. Begitu ya. Kalau sudah terlewat, entah kenapa ada perasaan yang kurang gitu sehari tanpa interaksi. Tidak hanya sehari, tapi kebiasaan yang sudah kita munculkan, misalnya setiap habis subuh nih, kita selalu interaksi dengan Al-Quran. Sekali saja tidak interaksi dengan Al-Quran, sekalipun itu sakit, dan itu uzurnya syar'i, itu seakan-akan ada yang kurang. Nah, itu pertanda bahwasanya kita sudah di fase ini. Gitu ya. Sekalipun uzurnya syar'i. Ya. Kalau misalnya biasanya saya setiap hari Sabtu itu interaksi dengan kelompok tahsin kita nih. Tiba-tiba Sabtu itu ada uzur dan syar'i. Nah, ciri-ciri itu sudah menjadi kebutuhan. Di saat mereka itu ada yang kurang, nggak enak nih. Kalau kita nggak interaksi dengan mereka, interaksi Al-Quran tentunya. Ya, habit itu sudah terbangun. Yang kedua, Ustadz-Ustadzah, yaitu di saat posisi interaksi kita dengan Al-Quran itu sudah dekat. Ya, sudah kita bayangkan bahwasanya gini. Artinya dalam hal ini yang dimaksud dekat adalah dekat di hati tentunya. Ya, tidak sekedar dekat secara fisik mushafnya, tapi juga dekat di hati. Sehingga kalau sudah dekat di hati, ya namanya juga sudah dekat. Ya. Namanya juga sudah dekat tentunya. Kalau kita misalnya nih ya sekali lagi, kembali lagi kalau kita ada uzur yang syar'i sekalipun, apalagi yang tidak penting, itu senantiasa, aduh aku sempatkan dulu lah untuk interaksi dengan Al-Quran yang biasanya aku lakukan setelah sholat sekalipun beberapa menit. Nah, itu ciri sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk kita semuanya. Tanpa menghiraukan apa pahala yang akan kita dapatkan. Insya Allah kita sudah paham 1 huruf 10 kebaikan, apalagi di bulan puasa. Sudah sangat paham siapa yang mereka berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan pasti buka rahasia yang banyak. Salah satunya adalah sebagai obat untuk kita. Sudah banyak contoh beberapa peserta yang memberikan testimoninya terkait dengan dia dengan interaksi dengan Al-Quran itu justru malah yang awalnya sakit malah jadi sembuh. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Al-Quran tidak hanya hudan tapi syifa juga. Nah, itu kita tanpa menghiraukan itu seakan-akan kalau kecanduan hal-hal yang negatif bahaya, tapi kalau kecanduan Al-Quran, wah, kebaikan yang akan mengalir ke kita tanpa memperhatikan apa imbalan yang didapatkan. Poin yang ketiga tidak kalah pentingnya, yaitu di saat kita sadar bahwasanya berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah salah satu bagian dari asupan rohani kita. Ya. Nah, saya pernah sering kali, bahkan tidak hanya pernah, sering kali mendengar dai-dai itu menyampaikan bahwasanya gini. Jadi apalagi ketika momen Isra Mi'raj itu sering kali menyampaikan. Momen Isra Mi'raj itu selalu tema yang diangkat adalah sholat, dan di situ selalu akan diselipkan. Jangan menjadikan sholat itu hanya sebagai rutinitas saja, tapi jadikanlah sebuah kebutuhan yang seakan-akan itu memang harus ada di setiap harinya, seperti halnya kita makan ataupun mandi. Ini kalau kita nggak makan, itu kita nggak ada tenaga. Ini kalau kita nggak mandi, itu kita kurang bersih dalam 1 hari. Begitu pula ketika sholat. Nah, kalau bisa tidak hanya sholat yang posisi perasaannya seperti itu. Tapi bagaimana menikmati Al-Quran itu bagian daripada kita sadar nih ini sebuah asupan rohani, sehingga apa? Tentu yang diprioritaskan utama kita sebelum interaksi dengan teman kita, saudara kita dahulukanlah interaksi dengan Al-Quran. Karena dengan kita mengawali sesuatu itu, segala sesuatu dengan Al-Quran, pasti aktivitas berikutnya itu akan mengalami keberkahan. Dan banyak sekali jalan keluar yang akan kita temukan. Ya, tidak heran setelah kita misalnya menyempatkan untuk interaksi dengan Al-Quran, apalagi menghafal, membaca saja kebaikan akan hadir ke kita. Apalagi menghafal, yang kita tidak perlu
atau tidak harus ada mushaf secara fisik di sekitar kita. Karena apa? Al-Quran tidak hanya sudah nempel di otak, tapi juga di hati kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya Ustadz-Ustadzah senantiasa dijadikan oleh Allah hambanya yang memposisikan interaksi dengan Al-Quran sudah di fase menjadi kebutuhan kita semuanya. Sehingga kita interaksi dengan Al-Quran itu bukan jadi sebuah beban. Tapi justru interaksi dengan Al-Quran itu adalah sebuah kesempatan yang tidak boleh terlewatkan di setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan itu singkat yang bisa kami sampaikan dan mudah-mudahan menjadi pesan yang yang baik untuk kita semuanya, semakin semangat menghafal bersama sahabat Al-Quran kita. Baik, itu Ustadz Mirza yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan doa senandung Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Mirza. Tafadhal Ustaz. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Bayhaqi, luar biasa materi yang disampaikan. Mudah-mudahan selalu menjadi motivasi kita untuk menuntaskan tahfidz kita sampai akhir insyaallah. Baik, Ustaz-Ustazah, mari kita tutup dengan sanad Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Saudara sekalian, semua yang sudah menyimak baik di ruang Zoom maupun di YouTube, saya ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Jumpa lagi insyaallah hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.